Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Octaviana, NIM 7211419108 dari rombel akuntansi B 2019. Ingin sedikit menyampaikan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Langsung saja, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser web yang memenuhi persyaratan. Terbagi menjadi dua, yaitu B2B atau business to business dan B2C, business to consumer. Manfaat yang diharapkan yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komoditas langganan, peningkatan imbal hasil ekonomi atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala e-commerce yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Intelijensi bisnis, aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal, perusahaan dapat menggunakan basis data komersial yang memberikan lingkungannya informasi daripada mengumpulkannya sendiri, karena dianggap lebih cepat dan mengurangi pengeluaran daripada mencoba meneliti sendiri informasi tersebut. Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari, contohnya seperti Google, Yahoo, Ask.com, dan lain-lain. Inter-Organizational System atau IOS diciptakan melalui hubungan dengan perusahaan lain. Tujuannya adalah bekerjasama sebagai unit koordinasi dan mendapat manfaat yang tidak dapat diperoleh secara mandiri. Nah, manfaat iOS itu yang pertama, efisiensi komparatif, yaitu efisiensi biaya produksi dan keunggulan harga kepada konsumen. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, efisiensi internal, terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, dan efisiensi interorganisasi, yaitu perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua ada kekuatan penawaran, yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Di sini terdapat fitur-fitur produk unik, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian dan meningkatkan biaya perpindahan. EDI atau Electronic Data Interchange terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin, memfasilitasi sebagian besar perdagangan B2B. Extranet memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan teknologi yang tersambung internet. Extranet biasanya diamankan di balik suatu dinding firewall. Sekutu-sekutu bisnis aktif dan reaktif. Sponsor iOS umumnya mengambil pendekatan proaktif untuk merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Partisipan pada umumnya akan merespons secara reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Pengaruh penerapan menurut J. Prekumar dan K. Mamurti dibagi menjadi 4, yaitu tekanan kompetitif, kebutuhan internal, penggunaan kekuasaan, dan dukungan manajer puncak. Seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya ada manfaat tak langsung iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C dalam e-commerce. Yang pertama, lakukan optimalisasi pada website e-commerce dengan responsif, cepat, dan mendesain website sesuai dengan branding bisnis. Gunakan strategi content marketing, memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi konsumen, dan memberikan layanan customer service terbaik bagi konsumen. Produk digital versus produk fisik. Produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download, dan produk tersebut akan berpindah ke aset pembelinya. Sedangkan produk fisik, produknya yang dibeli oleh pelanggan akan dikirimkan terlebih dahulu oleh perusahaan melalui jasa ekspedisi. Penjualan virtual versus campuran. Virtual sales tidak mengoperasikan tempat berjualan secara fisik, sedangkan hybrid sales memiliki tempat berjualan secara fisik dan web.
Langkah e-commerce berikutnya yaitu ada perdagangan bergerak atau mobile e-commerce dan nirkabel bergerak bisnis di semua tempat. World Wide Web atau www. Informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hipermedia disimpan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Istilah umum dalam www ada situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, URL, protokol, nama domain, dan path. Cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi puncak teknologi, sedangkan superhighway informasi menjelaskan sistem yang memberikan akses setiap orang pada kekayaan informasi yang berbeda di masyarakat modern. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Pastikan situs web kuat, pastikan browser dan struktur basis data fleksibel maupun intuitif, menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, tunjukkan isi spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan cari bantuan jika membutuhkan. Dampak internet pada bisnis yang akan mendatang. Dampak positif dapat menciptakan bisnis bagi klien atau pelanggan, analisa produk dan pasar, kemudahan mencari data, kemudahan mempublikasi, dan yang kelima, komunikasi yang cepat dan pengiriman dengan biaya murah. Dampak negatif, munculnya bisnis terlarang seperti narkoba akibat mudahnya transaksi, munculnya penipu berkedok e-commerce, dan munculnya plagiarisme terhadap produk perusahaan lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.